Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, apa kabarnya? Ibu berharap kalian senantiasa sehat dan semangat selalu ya. Jangan lupa makan yang cukup, istirahat yang cukup, jangan sering main game sehingga lupa makan. Dan wajib yang harus kalian lakukan adalah belajar mentaati waktu sholat ya, sholat pada waktunya. Oke, agar pembelajaran kita diberkahi dan dikaruniai kelancaran dan kemudahan, kita baca pertama adalah dengan umul kitab. Yuk, mari kita belajar, kita berdoa bersama-sama baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak, kita belajar matematika masih membahas tentang pola bilangan. Kita sudah belajar yang pertama adalah pola bilangan ganjil, pola bilangan genap, pola bilangan persegi panjang, pola bilangan segitiga, dan sekarang ada pola bilangan persegi, pola bilangan segitiga Pascal. Kalian buka halaman 13 ya. Halaman 13, pola bilangan Pascal. Apa sih pola bilangan Pascal? Pola bilangan Pascal adalah, pada bagian ini kita akan membahas pola bilangan istimewa lainnya, yaitu pola bilangan segitiga Pascal. Segitiga Pascal merupakan pola bilangan segitiga dengan berbagai aplikasi yang diunggah oleh seorang matematikawan yang bernama Blaise Pascal yang hidup pada tahun 1623 sampai meninggal 1662, berasal dari Prancis melalui teori binomialnya. Ketika itu beliau berusia belasan tahun. Subhanallah ya anak-anak, usia belasan tahun sudah bisa menemukan rumus yang bisa bermanfaat bagi orang lain, dari Prancis sampai ke Indonesia. Ibu yakin kalian pun mampu seperti Blaise Pascal, dimana yang awalnya cuma coret-coret, kemauan tinggi, menemukan rumus dan bermanfaat bagi orang lainnya. Lanjut, koefisien pada hasil penjabaran pemangkatan suku 2 binomial seperti A plus B kuadrat, A min B pangkat 3, A plus B pangkat 4, A min B pangkat 5, dan seterusnya dapat diselesaikan dengan memanfaatkan bilangan-bilangan yang terdapat pada baris-baris dalam segitiga Pascal. Misalnya, Ibu coba untuk kalian belajar tentang tadi ya, suku 2 atau binomial ya. Nih, Ibu tulis di sini. Misalnya ada soal X plus Y kuadrat. Kalian tentu sudah pernah mengenal dengan X plus Y kuadrat yang sudah diajarkan oleh Bu Novi waktu kalian kelas 7, dan mungkin SD juga kalian sudah mengenal ini. Baik, Ibu cuma mengingatkan saja bagaimana cara menyelesaikan X plus Y kuadrat. Oke, perhatikan ya anak-anak. Kalau ini pangkat 2 kuadrat, berarti ini adalah dibuat menjadi 2 kali ya. X plus Y, X plus Y. Bu, kalau seandainya itu pangkatnya 3, berarti ya pangkat 3 berarti harus 3 kali nulisnya ya. Karena ini 2, pangkatnya 2 berarti cuma 2 kali. Bagaimana menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya yaitu yang pertama, ini Ibu adalah tulis, ini yang pertama adalah ini yang pertama. Ini yang kedua ya. Yang kedua. Ini yang satu. Ini yang satu. Baik, bingung kalau cara begitu, kita langsung aja praktek ya. Yang pertama adalah X plus kali X. X yang pertama kali X yang kedua ya, sama dengan X kuadrat. Lanjut, yang selanjutnya adalah X1 kali Y
Y2. Ini Y2 semuanya. Ini yang di Y2 ya. Jadi hasilnya adalah XY. XY. Kemudian yang ketiga adalah Y yang pertama kali X yang kedua. Yang kedua. Jadi hasilnya berapa? Bukan YX tapi XY. Kaidahnya matematika, cara penulisannya huruf mana yang lebih dulu? Lebih dulu mana? X sama Y. Lebih duluan X, berarti tulis XY. Ya. Kemudian setelah ini sekarang Y1 kali Y2. Ini 1, ini 2 ya bagian ya. Kemudian jadi Y kali Y sama dengan Y kuadrat. Baik, kemudian kita tulis di sini. Kita rangkum di sini hasilnya. Jadi hasilnya apa? Hasilnya tadi adalah kita tulis di sini X kuadrat. Tulis di sini aja deh. Yang pertama X kuadrat. X kuadrat. Dari mana? Dari ini, ya. X kuadrat dari ini. Kita tulis. Kemudian yang bawahnya berapa? Plus. Kenapa plus? Karena ini adalah plus. Kalau min nanti beda lagi. Kayak ini plus berarti ini yang ibu tidak tulis apa tandanya, berarti plus. Plus XY. Plus XY. Ini plus yang ketiga XY juga. Plus XY juga. Yang keempat apa? Y kuadrat tambah Y kuadrat. Oke. Sudah selesai sampai di sini? Belum. Kenapa belum selesai? Karena masih ada huruf yang sama, XY sama XY. Ini harus diselesaikan dulu menjadi 1. Kalau ini masih 2 berarti belum selesai. Oke, lanjut. Nih, X kuadrat. Ada nggak di sini di antara 4 ini, 4 kelompok yang sama yang ada X kuadratnya? Tidak ada. Berarti ini turun. Tidak ada lawannya istilahnya. Kalau nggak ada lawannya berarti ini turun. X kuadrat. Kemudian XY dan ini XY berarti sama. Kalau sama berarti masih bisa diselesaikan, yaitu 1. Ini 1. Kalau tidak ditulis berarti ini 1 ya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 apa? 2XY karena ini 2XY. Kemudian ini udah selesai dihitung. Ini sudah selesai dihitung. Sekarang terakhir yaitu Y kuadrat. Y kuadrat. Ini udah selesai, sudah. Jadi hasilnya X plus Y kuadrat, XY plus X plus Y kuadrat, hasilnya X kuadrat plus 2XY plus Y. Kalau dihitung dengan angka di depannya X kuadrat berapa? 1 ya kan? Berarti itu tulis 1. Tulis 1. Ini terus 2. Ini 1 lagi. Tanpa memasukkan huruf, angka-angkanya berapa aja. Ini 1, ini 2, ini 1 ya, ini 1. Jadi 1 2 1. Jadi hasilnya ini hasil dari pemangkatan X plus Y kuadrat. Ibu tulis kembali X itu. Bagaimana kalau X pangkat 3, X plus Y pangkat 3? Ini yang untuk yang pertama. Kalau yang kedua sekarang adalah X plus Y pangkat 3. Sama yang ibu bilang, kalau ini pangkat 3 berarti dijabarkan menjadi 3 kali. Jadi 3 kali plus Y, X plus Y. Gini ya, 3 kali ya. Berhubung tadi yang X plus Y pangkat 2, ini kan 2 kali ini. Hasilnya tadi, ini hasilnya adalah berapa tadi? Hasilnya yang penjabaran dari ini tadi. Ini tadi. Ini X kuadrat. X plus Y kuadrat hasilnya adalah X kuadrat ya kan? Plus ini hasilnya ini X kuadrat plus 2XY plus 2XY. Ini kuadrat tadi, X plus Y kuadrat ditambah Y pangkat 2 ya. Kemudian ini kan yang baru pangkat 2, pangkat 1-nya kan belum, jadi ini ditulis ulang jadi Y. Oke, sama seperti tadi, ini adalah bagian 1, ini bagian 2 ya. Sama ibu jabarkan lagi. Pakai pulpen apa ya enaknya, hitam aja deh. X pertama adalah ini, jadi bagian 1, ini bagian 2
ya. Ini bagian 1, ini bagian 1, ini bagian 2. Bagian satunya atau ibu tulis di sini deh. Gini ya. Biar sama kayak ini. Biar sama, ini ada kurung-kurungnya, ini ada kurung-kurungnya. Ini bagian ini. Oke, ibu tulis sekarang adalah X yang pertama, X pangkat 2 kali X1 ya. X1 ini karena bagian 1, ini bagian 1 ya. Yang ibu kurung ini bagian 1. Ini bagian 2. X1 bagian 1, X1 kali X bagian 2. X kali X kuadrat kali X pangkat 1. Jadi sama dengan X pangkat 3. X kuadrat kali X pangkat 1. Kalau tidak ada tandanya berarti ini 1. Pangkat 1 sama dengan X pangkat 3. Karena kaidahnya kalau pemangkatan pangkat 2 ditambah pangkat 1 sama dengan di plus ya. Atasnya ya, yang di atas itu di plus. Oke, lanjut. Kemudian yang kedua adalah karena ini ada 2, yang di bagian 2 ini ada 2, berarti perkaliannya 2 kali. Jadi X1-nya 2 kali. X1 X kuadrat bagian 1 kali Y. Jadi berapa hasilnya? X kuadrat Y. Gini ya. Kemudian bagian yang karena ini 3 berarti harus 3 kali. Kalau ini 2 berarti 4 kali ya. Kemudian yang kedua, ini bagian 1, ini bagian 2, ini bagian 3. Bagian 3-nya 2XY kali X. Bagian 1 ini bagian 2 ya. Jadi berapa? 2 kali 1 sama dengan 2. X kali X kuadrat ya kan. Y-nya sendirian ya. Terus kemudian bagian 4 sama ini masih ini. Karena ini 2 kali, ini harus 2 kali juga. Ini baru 1 kali. Berarti 2XY 1 kali Y. Jadi hasilnya berapa? 2. Ya tetap 2. X tetap X, Y-nya ada 2. Berarti Y pangkat 2 ya. Kemudian yang kelima, bagian 5. Bagian 5 berarti ini Y kuadrat. Y kuadrat kali X kedua. Ini bagian 1. Y 1 ya, bagian 1 yang kurungan yang pertama, ini bagian yang kurung kedua. Oke, lanjut. Jadi hasilnya adalah Y kuadrat X Y kuadrat. X harus X dulu kaidahnya. X 2 Y kuadrat ya. Kemudian yang ke bagian 6, bagian yang terakhir itu adalah Y1 kali Y2 ya. Jadi sama dengan Y pangkat Y pangkat ini Y pangkat 2. Jadi Y pangkat 3. Oke, kita tulis. Kalau di sini kayaknya cukup nggak ya? Cukup ya kali kalau kecil-kecil. Oke, kita tulis di sini di sampingnya sama seperti yang di sini, kita tulis di sampingnya. Oke. Kita tulis di sampingnya. Yang pertama, ini X pangkat 3, hasilnya X pangkat 3. X pangkat 3 ditambah X pangkat 2Y ditambah 2X kuadrat 2X kuadrat Y ditambah 2XY kuadrat. Kok nggak cukup? Kita di sini aja deh. Kita tulis di sini aja. Kita tulis di sini. Lanjut ya. Jadi yang pertama itu kita tulis X pangkat 3. X pangkat 3 yang pertama ini. Kemudian yang kedua adalah X kuadrat tambah X kuadrat Y ditambah yang ketiga. Yang ketiga ini yaitu 2X kuadrat Y ditambah keempat
2xy kuadrat ditambah ini yang keempat xy kuadrat ditambah lagi y pangkat 3. Coba kalian amati dari x pangkat 3, x kuadrat y, xy kuadrat, dan y pangkat 3. Ada enggak yang sama? Masih ada yang sama. Berarti belum selesai. Berarti harus diselesaikan dulu. Coba diselesaikan. X pangkat 3. Ada enggak yang di sini x pangkat 3-nya? Enggak ada. Berarti tadi Ibu bilang adalah turun. X pangkat 3. X pangkat 2 dan X pangkat 2 masih sama enggak dengan ini? Beda, karena ini adalah yang pangkatnya 2, yang pangkatnya Y, bukan X. Kalau pangkatnya X berarti nanti digabung. Sama seperti kaidah matematika itu, penjumlahannya harus disamakan. Sama seperti kalau kalian lihat, misalnya ini yang misalnya X pangkat X kuadrat dengan Y pangkat kuadrat kan berbeda pangkatnya ini ada di Y, ini pangkatnya ada di X. Kalau dijadiin satu, kalau misalnya di kehidupan sehari-hari, misalnya ini bisa digambarkan ini misalnya ayam, ini kambing, nggak bisa dijadiin satu dalam satu kandang, nanti bisa jadi ayamnya diinjak oleh kambing ya. Jadi harus sama, satu kandang berarti ayam ya ayam semuanya harus sejenis. Kalau beda jenis tidak bisa dijumlahkan ya. Ini kita cari yang sejenis dulu. Kalau yang sejenis X pangkat 3 nggak ada temennya berarti turun. Kemudian ini pangkat 2, X-nya pangkat 2, berarti ini bisa berapa? Ini 1 ya di depan, ditambah 2 berarti ditambah sama dengan 3x kuadrat y. Oke. Terus ini yang sama, y-nya kuadrat dan y-nya kuadrat yang pangkatnya, berarti masih bisa dijumlahkan. Ini 2 ditambah 1 sama, berarti 3x y kuadrat. Terus y-nya turun, y pangkat 3 nggak ada lawannya, berarti y turun 3. Kalau dihitung, kalau tadi kita ngitung adalah 1, 2 menjadi 1 dari ini. Sekarang ini berapa anak-anak? Ini 1 ya kan? Kemudian ini turun 3, angkanya saja. Kemudian ini 3, ini 1 ya kan? 1, 3, 3, 1. Oke, kita buktikan sekarang di buku lanjutnya. Dilanjut. Selain itu, segitiga Pascal dapat juga digunakan untuk menentukan banyak himpunan. Tadi kalau banyak himpunan, tadi 1, 2, 1 dijumlah jadi berapa? 1, 2, 1 dijumlah jadi berapa? 4, ya kan? Banyaknya himpunannya 4. 1, 3, 3, 1. 4 tambah 4 sama dengan 8. Penjumlahannya seperti itu ya. Kemudian lanjut dan menentukan banyak himpunan bagian dari suatu himpunan, mulai dari himpunan bagian yang memiliki satu anggota sampai banyak himpunan bagian seluruhnya. Lanjut, menemukan segitiga Pascal. Untuk mengetahui cara memperoleh segitiga Pascal, lakukanlah kegiatan berikut, yaitu kegiatan siswa. Coba kalian perhatikan di sini. Dengan kita sudah menguji coba tadi, menentukan segitiga Pascal. Pola bilangan segitiga Pascal dapat dibentuk dengan langkah-langkah berikut. Salin dan lengkapilah isian pada kotak-kotak sesuai dengan petunjuk. Tempatkan bilangan 1 pada puncak segitiga pada segitiga atau baris yang pertama. Ini ya nak, ini 1. Kemudian yang kedua, pada setiap baris berikutnya tempatkan bilangan 1 di kotak tepi kiri dan tepi kanan. Berarti ini 1 di tepi kiri dan tepi kanan. Berarti tepi kiri berarti tempatkan 1. Ini berarti 1. Ini 1. Ini 1. Ya. Terus tepi kanan berapa? 1, 1, 1. Ini tepi kanan 1. Ini berarti 1. Ini 1.
Oke, tempat padanya. Yang ketiga, pada kotak kedua baris ketiga, pada kotak kedua baris ketiga, pada baris ketiga isian bilangan yang merupakan hasil penjumlahan dua bilangan yang dapat berada di atasnya, yaitu 1 ditambah 1. Nih baris kedua 1 2 baris kedua kotak kedua baris ketiga 1 2 3 ini baris ya, baris ketiga yaitu 2 ini hasil dari mana? Sini ya. Lupa kameranya ya. Ibu ulangin yang ketiga, pada kotak kedua baris ketiga 1 2 3 kotak keduanya kotak 1 kotak 2 kotak kedua. Hasilnya dari mana? Isian bilangan yang merupakan hasil penjumlahan dua bilangan yang tepat berada di atasnya, yaitu 1 berada di tepat di atasnya. Jadi hasil dari 2 kotak yang kedua baris ketiga ini hasil dari penjumlahan yang di atasnya, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Ini ada panahnya ya. Kemudian untuk menjadi 3, ini gambar 3, ini adalah penjumlahan dari 1 ditambah 1 tambah 2, hasilnya 3. Terus titik-titik ini ada panahnya 2, jadi ini hasilnya berapa? Pinter. Berapa anak-anak? Ya, ini 2, ini 1, ini panahnya ya, dijumlah, ini berarti sama dengan 3. Lanjut lagi, kemudian ini ada tanda panahnya kan, tadi kiri ke kanan, kiri dan kanan adalah sama, masing-masing adalah 1. Ini ada tanda panahnya lagi, 1, ini 3, ini 3, ini 1. Jadi ini berapa? Pinter. Ini 4. Terus ini berapa? Ini ada tanda panahnya, ini 3, ini 3. Berarti ini 6. Terus ini berapa lagi? 3 ditambah 1, ini tanda panahnya lagi, berarti ini 4. 1, 4, 6, 4 ya. Terus kemudian ini berapa? Jumlah lagi 5. 4 ditambah 6 hasilnya 10. Ini berapa? 4 tambah 6 hasilnya 10. 4 ditambah 1 sama dengan 5 dan seterusnya. Yang paling atas ini adalah disebut baris pertama. Baris yang kedua sama dengan ini. Kalau kita jumlahkan adalah, kalau kita jumlahkan ini 1. Jumlahnya 1 ya nak. Ini 1 ditambah 1 sama dengan 2 ya kan. 1 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 4 ya kan. Kemudian 1 ditambah 3 4 ditambah 3 4 ditambah 3 sama dengan 7 tambah 1 sama dengan 8. 1 ditambah 4 sama dengan 5 tambah 6 11 ditambah 4 11 tambah 4 15 tambah 1 sama dengan 16. 1 tambah 5 6 tambah 10 16 tambah 10 lagi 26 ditambah 1 lagi 31 ditambah 1 jadi 32. Kalau kalian amatin misalnya 4 hasil 4 ini pemangkatan berapa? 4 ini hasil pemangkatan dari 2 pangkat 2 ya kan, 2 pangkat 2. Hasilnya dari 8 adalah berapa? Pangkat berapa? 8 ini hasil dari 2 pangkat 3. Kalau nggak percaya begini caranya, 2 pangkat 2 nih hasilnya 2 pangkat 2 berarti 2 kali 2 nya 2 kali sama dengan berapa? 2 kali 2 4. Kalau 2 pangkat 3 2 nya sampai 3 kali karena ini pangkat 3. Jadi 2 kali 2 berapa? 2 kali 2 4. 4 kali 2 8. Sama enggak dengan ini tadi? Sama enggak? 2 pangkat 3 sama dengan 8. Pinter. Terus kemudian 2 pangkat 4. 2 pangkat 4. 2-nya 4 kali. 2-nya 4 kali 1 2 3 4. 2 kali 2 4. 4 kali 2 8. 8 kali 2 16. Sama enggak? 2 pangkat 4 sama dengan 16. 2 pangkat 4 sama dengan 16.
Ibu tulis di sini 2 pangkat 4. Kalau 2 pangkat 5, sekarang 2 pangkat 5, ini hasilnya 32. Benar nggak 2 pangkat 5? 2 pangkat 5, coba Ibu hitung lagi. Kita hitung lagi ya. Di sini. Nah, mana tadi? Oh, sini. 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 sama dengan 2-nya 5 kali 1, 2, 3, 4, 5. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 32. Oh, benar 2 pangkat 5. Coba kita tadi yang sudah kita ngitung, perhatikan tadi. Yang sekarang 2 pangkat 2. Angkanya mana aja? 2 pangkat 2 hasilnya 4 dari 1 2 1 pangkat 2 ya. Ini pangkat 2 hasilnya 1 2 1. Sama enggak dengan kita ngitung tadi pangkat 2? Ini pangkat 2. Kita pangkat 2. Hasilnya adalah 1 2 1. Pas ya? Hasilnya 4. Kemudian yang kita ngitung pangkat 3. Pangkat 3 adalah angkanya 1 3 3 1. Sama enggak kita ngitung tadi pangkat 3? Pangkat 3 yang kita hitung tadi, ini pangkat 3. Uji coba tadi pangkat 3. Hasilnya adalah berapa tadi angkanya? 1 3 3 1 sama dengan 8. Pangkat 3 sama dengan 8 1 3 3 1. Pas ya. Dan selanjutnya bagaimana? Selanjutnya seperti ini. Terus ini 1 ditambah 6 tambah 5 sama dengan 6. 5 tambah 10 sama dengan 15. 10 tambah 10 sama dengan 20. Jadi ini ya semakin lebar karena penjumlahan ya. Pinggirnya nanti jumlahnya tetap 1. Ini 6 1 6 15 20 15 6 1. Ini hasil pemangkatan. Jadi bisa disimpulkan bahwa ini perhatikan, baris yang pertama, kalau ini baris ketiga pemangkatannya 2. Baris keempat pemangkatannya 3. Baris kelima pemangkatannya 4. Baris ke-6 pemangkatannya 5. Ibu ulangin ya. Baris ketiga pemangkatannya 2. Baris keempat pemangkatannya 3. Baris kelima pemangkatannya 4. Baris ke-6 pemangkatannya 5. Kalau baris kedua pemangkatannya berapa? Pemangkatannya 1. Baris ke-1, jadi ini selalu berkurang ya. Baris yang pertama adalah pemangkatannya 0. Kalau pangkatnya 0 berarti hasilnya selalu 1. Oke, lanjut. Dan bagaimana cara menentukan kalau ini baru baris ke-6? Bagaimana kalau ditanya baris ke-20 atau baris ke-50, baris ke-100? Apakah mau membuat segitiga ini sampai ke 100, sampai ke bawah 100? Terlalu memakan waktu. Jadi bisa disimpulkan kalian kalau baris ke-6 pemangkatannya 5. Baris ke-5 berarti pemangkatannya 4. Jadi baris ke N berapakah baris ke N? Berarti 2 pangkat baris ke N. Baris ke N berarti N dikurangin 1. Ya kan? Kalau ini tadi baris ke-5, baris ke-6, N-nya 6 dikurangin 1, jadi sama dengan 5. Jadi N sama dengan N adalah, mencari N, baris ke N adalah 2N min 1. Oke? Paham ya anak-anak? Kalau contoh misalnya, ada nggak contohnya di sini? Contohnya, oke, Ibu kasih contoh sendiri. Berhubung waktunya yang dikasih cuma sedikit, jadi Ibu sedikit-sedikit yang untuk ngajarin kalian. Misalnya, tentukan baris ke-17. Karena berhubung hasil N-nya tadi rumusnya N sama dengan baris ke N sama dengan 2N min 1. Ini rumus ya. Ini rumus. Jadi tentukan baris ke-17. Misalnya baris ke-17. Baris ke-17.
17. Jadi berapakah baris ke-17? N-nya 17, berarti baris ke-17 adalah sama dengan 2/17 dikurangin 1. Jadi 2 pangkat berapa? Pangkat 16. Bagaimana caranya? Ya kalian hitung 2-nya sampai 16 kali itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Hitung. 4, 8, 16, 32, 64, 64 kali 2, 64 kali 2, 8, 128, 128 kali 2 lagi, dan seterusnya kalian hitung sendiri ya. Ini hasilnya berapa? Ini perkaliannya seperti itu. Oke. Selanjutnya kalian kerjakan halaman 17. Kalian kerjakan halaman 17 nomor 1. Pada segitiga Pascal tentukan pola bilangan dan jumlah jumlahnya ya. Dan baris berikut, baris ke-6 dan baris ke-7. Kemudian yang kedua, perhatikan pola bilangan 1, 8, 26, 70, 56, 28, 81. Tentukan letak jadi letaknya ya, kalian tentukan letaknya itu misalnya kayak tadi kalian ngitung yang ini. Jadi kalau isinya adalah 1, 8, kiri 1, kanan 1 ya. Jadi 1, 8, 26, 56, 70, 56, 28, 81. Ini masuk ke dalam baris keberapakah? Itu? Kalau ini 1, 5, 10, 10, 5, 1 adalah baris ke-6. Kalau 1, 8, 25, 56 ini baris keberapa? Jadi kalian kerjakan nomor 1 dan nomor 2 saja. Kalian kerjakan nomor 1 dan nomor 2. Biasa kalian kumpulkan paling lambat jam 15 atau jam 3 sore ya. Ibu tunggu. Kalian pakai tulisan tangan kalian, pakai pensil, jangan pakai bolpen. Kalau pakai bolpen nanti kotor. Kalau salah diurek-urek, ibu bingung nanti kalau ngoreksinya. Pakai pensil saja, kalau salah tinggal dihapus ya. Kalian kirimkan ke ibu di email ibu. Kalau misalnya di email nggak bisa, boleh lewat WA ya. Oke, ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.